عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده علم الساعة وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، نستمع لما قاله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, sudah cukup lama kita tidak bertemu dalam majlis kajian aqidatul tauhid setelah pandemi dan juga ada halangan-halangan tertentu, dan alhamdulillah pada senja hari ini kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang-ulang kajian kita dalam persoalan akidah. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini atau yang akan kita kaji adalah tentang bahagian lain dari keimanan kita terhadap perkara yang gaib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan berulang kali, bahwa iman itu bersangkut atau berkait dengan perkara yang gaib. Jadi iman tidak dituntut dalam perkara yang nyata atau masalah yang bisa disaksikan oleh panca indera. Karena itulah makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa keimanan itu objeknya adalah keghaiban. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kenapa perlu iman? Karena kemampuan alat indrawi manusia tentang yang gaib itu terbatas. Bahkan akal manusia pun tidak mampu menjangkau hakikat keghaiban. Karena itulah makanya untuk membenarkan atau mempercayai perkara-perkara yang gaib itu membutuhkan iman, dan iman itu tidak berada di dalam otak manusia tetapi ada di dalam kalbu manusia pada hakikatnya. Nah, karena itu masalah iman tidak bisa dengan mengandalkan sebatas analisa nalar manusia, apalagi mengandalkan alat-alat yang dimiliki oleh manusia untuk menjangkau alam syahadah atau alam yang nyata seperti mata, telinga, kulit untuk merasa. Tidak cukup. Membutuhkan apa? Membutuhkan
keyakinan yang ada di dalam kalbu. Nah, di dalam petunjuk ajaran Islam, keyakinan itu baru bisa dianggap benar, keyakinan itu baru dianggap benar kalau dia bersandar kepada maklumat yang terjamin kebenarannya. Ini baru dikatakan keyakinan itu dianggap al-yaqinus shadiq, keyakinan yang benar, kalau dia bersandar kepada maklumat yang bersumber dari yang maha benar. Kalau maklumat itu bersumber dari yang mungkin benar dan mungkin salah, maka dia tidak bisa masuk ke dalam ranah keimanan. Ya, apa saja perkara yang gaib, yang maklumatnya tidak bersumber dari yang maha benar, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak bisa masuk ke dalam bahagian keimanan kita. Ya, kalau ada pula yang mengatakan Nabi Isa lahir, Nabi Isa ya, bukan Isa dalam keyakinan orang beragama lain. Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember ini misalnya. Ada tidak khabar yang sahih dari yang maha benar dalam bentuk apa? Karena khabar dari Allah hanya dalam bentuk wahyu saja. Dan wahyu itu nanti dia akan berbentuk apa? Al-Quran atau sunnah yang sahih. Kalau tidak ada yang demikian, maka berarti itu hanya katanya, qila. Nah, perkara yang sampai ke tingkat qila itu, katanya itu, dia tidak masuk ke dalam ranah keimanan dan tidak boleh dibangun di atas keyakinan itu. Ibadahkah, berbagai macamkah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia hanya berdasarkan informasi yang bisa saja benar, bisa juga salah. Tidak ada yang lebih kuat. Nah, jadi termasuk juga kalau ada orang yang tidak percaya dalam perhitungan tanggal, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal misalnya, apakah rusak keimanan orang? Tidak. Karena memang tidak semua sejarawan sepakat dengan tanggal itu. Begitu juga kalau ada yang menghitung bahwa wafat Nabi itu bukan pada tanggal itu, apakah rusak pula keimanan karenanya? Tidak. Karena itu bukan perkara yang mendatangkan keyakinan yang benar. Nah, ini garis yang perlu kita pegang, mana yang bisa masuk ke ranah iman, mana yang tidak. Kenapa demikian? Karena kegaiban tidak ada ilmunya pada manusia. Mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban itu hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan isinya, kuncinya saja hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapat ilmu dari Allah tentang yang gaib. Allah mengkhabarkan kepadanya. Tentu orang yang dikhabarkan oleh Allah tentang kegaiban dan yakin dia pasti itu kebenaran informasi dari Allah,
kedudukannya adalah para nabi. Di luar para nabi tidak ada jaminan bahwa berita yang dia dapat melalui berbagai macam itu adalah kebenaran, karena para nabilah yang ma'asum dari kesalahan dalam menyampaikan pesan Allah, dan para nabilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi dalam bentuk wahyu, dalam pengertian apa? Petunjuk yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Di luar dari itu, seperti sekarang yang berkembang, banyak orang berbicara tentang yang gaib tapi berdasarkan mimpi atau berita dari gurunya atau khabar dari orang saleh atau mungkin wangsit dari para wali. Berbagai macam ceritanya yang sekarang berkembang dan dikembang-kembangkan. Saya mengatakan bahwa itu tidak bisa masuk dalam ranah keimanan. Apapun gelar yang dibuat oleh kelompok tertentu, apakah dia kutub, apakah dia gaus, atau apapun, mereka itu dengan husnuzzan bisa jadi adalah para awliya Allah as-salihin, tetapi mereka tidak akan pernah naik sampai ke tingkat al-ma'sumin, orang-orang yang ma'sum, yaitu para anbiya, para nabi. Nah, bila demikian adanya, maka kalau kita ingin mengevaluasi, ya, menghisab diri kita terkait dengan iman kita, apakah iman kita ini sudah tepatkah? Yang kita imani itu sudah benarkah? Maka tidak ada jalan lain, ukurannya adalah wahyu Allah. Itu ukurannya. Ukurannya adalah wahyu Allah. Di mana ditemukan? Ya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah yang sahih. Lebih dari itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan itu suatu kebenaran. Karena itu keluarkan dia dari objek keimanan. Nah, begitu beriman. Jangan datang ini, datang itu, cerita begini, masalah kegaiban. Kita pula yang bingung dibuatnya. Ya, orang yang bingung karena mendengarkan ini dan itu berbagai macam. Disebabkan apa? Disebabkan karena garis-garis keimanan tidak jelas di hadapan. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59 ini. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Kunci-kunci keghaiban hanyalah di sisinya. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia. Uslub yang seperti itu melainkan dia. Uslub yang seperti itu memfaedahkan hasar. Artinya tidak ada yang mengetahui kunci keghaiban. Jalan untuk mengetahui esensi ghaib, nanti esensinya, nanti hakikatnya. Jalan untuk sampai kepada pengetahuan tentang hakikat itu, yaitu kuncinya, tidak diketahui oleh siapapun melainkan hanya dia saja. Nah, sengaja saya ulangkan ini agar apa yang kita bicarakan berikutnya
yaitu tentang al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir bisa kita kawal dengan kaidah yang telah kita jelaskan itu. Jadi saya menjelaskan perkara akidah tauhid akan terus merujuk kepada dua sumber yang dijamin oleh Rasul. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat selamanya. Jadi kalau qala fulanun, itu hanya kita pakai untuk apa? Untuk memperjelas, guna untuk memahami petunjuk dari nas tadi. Bapak dan ibu jamaah maghrib rahimakumullah, kita sudah bicarakan al-imanu billah. Kita sudah bicarakan al-iman bi kitabi. Kita sudah berbicara tentang iman dengan para nabi dan rasul. Sekarang kita akan berbicara tentang al-yaumil akhir. Bagaimana konsep beriman dengan hari akhir? Karena hari akhir adalah juga perkara kegaiban, dan dituntut kaum muslimin untuk mengimaninya. Jadi kalau dituntut mengimaninya berarti dia gaib. Hari akhir adalah perkara gaib. Dia belum lagi tiba. Tetapi kaum muslimin dituntut untuk mengimaninya sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amina billahi wa, dan seterusnya ada wal yaumil akhir. Apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhur sahih yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman. Ma huwal iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, karena itu perkara hari akhir harus diimani, bukanlah sesuatu yang dipertikaikan oleh ulama dan umat. Jadi kalau ada orang yang mengingkarinya, berarti orang ini mengingkari ijma', mengingkari nas Al-Quran dan Sunnah, dan mengingkari sesuatu yang daruri, suatu hal yang mesti diketahui sebagai pengetahuan dasar yang telah umum diketahui oleh seorang muslim. Jadi kalau ada orang mengingkari tentang hari akhir, maka apa status orang itu kalau dia telah mengaku muslim dan diakui keislamannya sebelum ini, kemudian dia tolak, dia ingkari hari akhir? Dengan pengingkarannya itu, maka dia murtad dari Islam. Jangan dikatakan pula mudah saja mengkafir-kafirkan orang. Bukan. Jadi siapa saja yang mengingkari tentang hari akhir, bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, kemudian tiba dia tidak mempercayainya, dan dia muslim, akibatnya apa? Murtad dari Islam, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang tegas di dalam nas, pasti dalam nas Al-Quran dan Sunnah, telah berijma' ulamaul ummah dari zaman ke zaman semenjak dahulu, dan masuk dalam perkara ad-daruriyat, perkara-perkara yang daruri, yang diketahui dengan mudah, tidak membutuhkan analisa ijtihad, kemudian diingkarinya. Maka orang yang mengingkari tentang hari akhir itu, dia ingkari keberadaannya,
kejadiannya yang akan tiba itu, maka dengan itu dia berarti kafir dengannya. Nah, dia murtad kalau dia ingkari hal yang demikian. Nah, karena itu memperkokoh keimanan kita tentang hari akhir haruslah terus diusahakan oleh kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena godaan-godaan tentang keimanan ini sangatlah dahsyat. Jadi godaan kepada umat Islam tentang iman dengan akan datangnya hari akhir sangat dahsyat. Bukan sekarang saja. Semenjak dahulu ada saja orang-orang yang mengingkari tentang akan terjadinya hari akhir itu. Di mana kita ketahui? Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekelompok manusia yang tidak mengakui akan terjadinya kiamat atau hari akhir itu. Mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Ada kelompok manusia yang mengingkari bahwa akan ada akhir dari seluruh kehidupan di alam semesta ini. Mereka mengatakan bahwa yang ada di dunia ini tak lebih adalah proses yang dituntut oleh perputaran waktu dan zaman. Nah, di sebagian agama lain berkeyakinan seperti ini. Agama yang mengakui reinkarnasi. Mati, kemudian mereka berproses, siapa yang baik, yang buruk, mereka akan kembali dalam kehidupan berikutnya. Ini keberadaan alam lain atau disebut alam akhirat hanya sebagai persinggahan dan kemudian mereka akan menjelma lagi. Terjadilah siklus seperti itu. Karena itu mereka biasanya menyimbolkan dengan dua warna, hitam putih yang terus berputar. Begitulah. Jadi zamanlah yang meredarkan semuanya. Tidak ada akhir dari kehidupan ini secara total. Nah, konsep keimanan yang membuat dunia tidak berujung, tidak ada hari kiamat, itu bukan konsep ajaran Islam. Jadi karena itu jangan umat Islam asal menyebut saja hukum karma bawa wujud ke dalam Islam. Tidak ada di dalam Islam hukum karma, hukum karma. Konsepnya tidak demikian. Awakku kan kini karena mungkin ada kelemahan dari ulama menjelaskan, atau bisa juga karena kemalasan kita untuk menambah wawasan keislaman. Saya heran juga ada orang Islam ketika ditanya, balai sehat-sehat saya? InsyaAllah. Tanya ada orang lain sehat? Tidak. Ya, kalau lain terasa sehat, tidak, InsyaAllah. Jawab, Alhamdulillah. Dalam khutbah kemarin saya ingatkan, ada orang lah meninggal, itu doaan semoga husnul khatimah, nyalah mati. Nengke didoakan husnul khatimah itu orang hidui. Jadi aneh. Kita seperti latah-latahan juga. Orang beragama lain kan ikut-ikutan dengan kita. Cobalah orang lain kalau dia terkejut dia baca astagfirullah. Karena memang tidak ada petunjuk di dalam ajaran mereka yang seperti itu.
Akhirnya mereka tanpa sadar, karena mendengarkan kaum muslimin seperti itu, mereka bergaul, terbawa pula oleh lisan mereka. Walaupun mereka cari-cari alasannya, tapi memang tidak ada. Nah, kita lengkap petunjuk agama kita, cuma kita saja yang tidak mau tahu, atau bahkan tidak mau menambah wawasan, sehingga jadi keliru. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, ada pula yang keliru, dia baca inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Jadi malu semestinya. Kadang yang sedih betul, kita ada pejabat kita ingin sepertinya islami ketika memulai pidato, membaca doa iftitah sebab lebui. Entah apa-apa nak dibacanya. Bekau kalau diluruan orang berang lo tu. Nah, kalau mengaji buya, mengaji ustaz diundangnya, beliau tiba sebentar, itu nyopai, mbok sibuk buya bertinggal dulu, ndak mau duduk. Nah, tapi kalau sudah kita dengarkan, dia ambil sedikit iftitahnya, cobalah dengarkan. Alhamdulillah wa syukurillah, katanya kan, bercampur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahasa Arab, wa syukurillah jadi bahasa Indonesia. Kalau kan dibuat begitu, bacalah alhamdulillah wa syukrulillah. Begitu. Kalau enggak alhamdulillah wa syukurillah. Jadi jangan latah-latahan. Nah, untuk menghindari kita jangan terseret kepada godaan-godaan keyakinan lain, tidak ada jalan bagi umat Islam melainkan memahami bagaimana petunjuk Islam tentang ini. Tapi kalau nak nama beraja, nan duduk mengaji malih, kalau tabligh akbar kancang. Tabligh akbar 1000 orang bak kemaja nama daliko. Tidak mungkin. Teori tabligh akbar tu, pilihlah topik yang membuat orang tengango mencari awak sadonyo. Tu teori tabligh akbar tu. Kalau tidak, di siko menyanyi, siko menangis, siko bersorak. Nah, teori tabligh akbar itu apa? Buat orang menghadap ke kita dengan apa? Kadang melawak, kadang mengejutkan, kadang diambil topik-topik yang bisa menjadi perhatian semua orang. Nah, untuk duduk melakukan ta'lim, tidak mungkin. Nah, tapi umat ini kadang-kadang diberi petunjuk seperti itu, tidak mau. Yang pengajian yang betul-betul dia duduk mendengarkan, memahami sedikit demi sedikit, itu tidak banyak mereka hadiri. Ini yang membuat kita sedih. Kita lanjutkan. Jadi ada orang yang berkeyakinan tidak ada akhir kehidupan dunia. Dia akan berputar terus. Ini kalau yang mati, ya sudah mati karena waktu, zamannya sudah selesai. Makanya di dalam ayat ini apa kata mereka? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita hanya dibinasakan oleh waktu, oleh zaman saja. Kehidupan apa? Hanya kehidupan dunia, namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup hanya di sini. Maknanya apa? Tidak ada kehidupan di alam lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa pernyataan mereka itu tidak berdasarkan ilmu. Ini pernyataan orang ini tidak berdasarkan ilmu. Berdasarkan apa? Berdasarkan zon, dugaan, agak-agak, kiro-kiro saja. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Yang mereka katakan tak lebih buah dari apa? Dari zon, dari dugaan, dari agak-agak. Makanya kata Allah, inhum illa yazunnun. Mereka hanya menduga-duga saja. Nah, artinya apa? Keyakinan tidak boleh tegak di atas zunun. Keyakinan harus berdiri di atas ilmu. Nah, begitu juga tentang hari kiamat. Masuk kita kepada topik pembahasan kita, tapi jangan diharap selesai malam ini.
Dan rumitnya kini dimulai diansur pembukaannya pas diisinya dak tiba lo lagi. Tu di ujung lo tiba balik jadi kaji kok bolong-bolong. Nah itu nan marumit wah. Ini maaf saja. Banang kok rajin apa mengaji di surau karena jamaah surau tu rutin datang. Jadi yang tahu wajahnya. Ah berarti ilmunya dari awal sampai akhir satu topik itu selesai. Nah, tapi kan hobinya mau undang buya tu kan kok dapat tabligh akbar gitu ya. Ambo tu kok gak malih mau maisi. Ambo lah ingin umat kok mengaji lagi gitu. Jadi mari kita mulai. Bagaimana tentang al-yaumil akhir? Tentang al-yaumil akhir atau hari kiamat dengan berbagai namanya. Ada as-sa'ah, ada al-qiyamah, ada al-ba'ts, ada al-hasyr, dengan berbagai namanya itu. Kalau kita berbicara tentang kapan terjadinya kiamat, maka dipastikan tidak ada yang mengetahuinya. Kalau kita berbicara kapan terjadinya, pastinya peristiwa itu akan terjadi kapan, tidak ada yang mengetahui. Nah ini tegas di dalam Al-Quran. Dan tegas pula di dalam sunnah disampaikan oleh Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala setidaknya ada 3 ayat ini. Apa dan ibu-ibu bisa membacanya? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini juga termasuk uslub hasar, pembatasan ilmu tentang kapan kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain juga ditemukan dalam surat Az-Zukhruf, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Perhatikan kalimat wa indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Nah karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 47, kalau kita hendak tahu tentang kapan kiamat tiba, kapannya ya, waktu persis terjadi, bagaimana sikap seorang muslim, petunjuk Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 47 itu, ilaihi yuraddu ilmus sa'ati, kepada Allah dikembalikan ilmu tentang kapan kiamat tiba. Jadi jangan meramal, jangan memprediksi-prediksi. Jadi kalau ada kita bertemu dengan berbagai kitab, ketika sebagian ulama mencoba menghitung-hitung umur umat Islam dan umur dunia ini berapa tinggal, ada yang mengatakan bahwa umur umat Nabi Musa bagaikan pagi hari sampai zuhur. Umur
umat Nabi Isa zuhur sampai asar. Umur umat Nabi Muhammad dari asar sampai maghrib. Kemudian dicoba dikonversikan dengan mengambil maklumat-maklumat dari Alkitab atau dari cerita Israiliyat berapa lama umur umat Nabi Musa ditambah dengan umur umat Nabi Isa, maka dapatlah perkiraan umur umat Nabi Muhammad, sehingga ada yang mengatakan kiamat itu 14 sekian, ini sudah tinggal sekian tahun lagi. Apakah itu menjadi bahagian keimanan kita? Tidak. Bagaimana iman kita menyikapi angka-angka itu? Wallahu a'lam. Begitu menyikapi. Ya, dulu sebagian nan panik menengan kaji itu. Lah heboh kalau mencari rumah kata buki, nan nikolah, nan itulah. Jadi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, tidak sedikit orang yang keliru dalam keimanan menyikapi khabar tentang akhir zaman. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Kembalikan kepada Allah. Makanya di dalam surat Fussilat ayat 47 ini kata Allah, ilaihi yuraddu ilmus sa'ati, kepadanya dikembalikan ilmu tentang kiamat itu. Nah, kenapa kita harus bersikap begini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah keluar dari sikap ini. Nabi